Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Waspada dan berjagalah. Renungan oleh Romo Hugo Susdianto, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, kekuatan jahat dan kekuatan baik selalu berdampingan. Kenyataan ini tampak dalam warta hari ini. Kekuatan jahat yang merasuki seseorang membawanya ke pekuburan tempat orang mati. Istilah legion adalah satu divisi tentara Romawi berjumlah 6.000 orang. Itu menurut teori. Istilah ini ikut memberi gambaran bahwa kekuatan jahat sungguh luar biasa, sehingga rantai dan belenggu tidak dapat mengikatnya. Kekuatan jahat adalah teror dan siksaan baik bagi orang yang kerasukan ataupun semua orang di sekelilingnya. Kekuatan jahat yang luar biasa itu takluk pada kekuatan Kristus. Ia mengakui Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi dan menyembahnya. Yesus pun mengabulkan permohonan mereka. Yang lebih penting dari semuanya itu, orang yang tadinya kerasukan menjadi sembuh. Orang yang telah dibebaskan dari roh jahat itu meminta supaya diperkenankan menyertai Yesus. Akan tetapi Yesus tidak mengizinkannya.
Sebaliknya, ia memberi tugas kepadanya untuk menemui orang-orang sekampungnya dan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasnya. Bagaimana Allah mengasihaninya di dalam penderitaannya. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika orang-orang sekampungnya melihat betapa ajaibnya orang malang itu disembuhkan, mereka merasa hormat kepada Kristus. Akan tetapi ketika tahu bahwa babi mereka hilang, rasa hormat berubah menjadi tidak suka, bahkan berharap supaya Kristus meninggalkan mereka. Mungkin mereka pikir kalau Kristus bersama mereka, kerugian akan semakin besar. Akan semakin banyak babi yang hilang. Dalam warta hari ini tampak kepada kita. Pertama, meskipun telah melihat karya Tuhan dan kekuatan sabdanya, manusia tetap lebih memilih yang bukan Tuhan, seperti kekayaan, jabatan, dan semacamnya. Kedua, Tuhan Yesus tidak memusnahkan kekuatan jahat. Karenanya kita perlu terus berjaga dan waspada, supaya tidak dipengaruhi olehnya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.